Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan pitch deck saya dan kelompok saya yang bernama Eco Harvest Farming Experience dengan slogan peternakan, perkebunan, dan pemandangan yang harmonis yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, untuk struktural sendiri terdiri dari yang pertama Bagus Rijal Kasmana sebagai kapten, yang kemudian Bagas Yusuf Maulana sebagai co-captain of management, dan terakhir saya sendiri Muhammad Farhan Fauji sebagai co-captain of service. Nah, di sini ada company description. Yang pertama, history and vision. Eco Harvest merupakan destinasi agrowisata yang memberikan pengawasan bagi wisatawan keluarga, pelajar, kelompok wisata, dan pengunjung lokal untuk belajar, berpartisipasi, dan bersenang-senang sambil mendukung pertanian lokal dan berkelanjutan lingkungan. Nah, di sini ada bisnis kami ya teman-teman. Misi kami adalah untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pertanian berkelanjutan, mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat, dan mendukung ekonomi lokal dengan memasarkan produk-produk pertanian dan peternakan lokal. Company description. Masalah, masyarakat di perkotaan cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, seperti di kantor, rumah, atau kendaraan. Hal ini membuat mereka kurang bergerak dan berolahraga. Masyarakat juga seringkali mengkonsumsi makanan cepat saji. Hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Masyarakat seringkali mengalami stres karena tekanan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Stres dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Dan solusinya, diantaranya adalah Eco Harvest merupakan destinasi agrowisata yang memberikan penawaran bagi masyarakat perkotaan untuk bersenang-senang di hamparan kebun, menikmati makanan sehat dari bahan pilihan dan segar, serta mendukung produk pertanian lokal dan keberlanjutan lingkungan. Eco Harvest Experience mempunyai kelebihan. Di antaranya, yang pertama ada reservasi dan pembayaran yang mudah. Kedua, kolaborasi dengan restoran lokal. Yang ketiga, tersedianya program keanggotaan. Dan yang terakhir adalah acara spesial. Kemudian target market. Untuk target market sendiri, dalam 100% ini mempunyai 25% diantaranya ada pelajar sekolah, kemudian di 20% ada wisatawan keluarga, di 20% lagi ada kelompok pariwisata, dan 35% ada pengunjung lokal. Di sini telah dipaparkan tabel perbandingan antara Eco Harvest Agrowisata dengan dua kompetitor yang lainnya, yaitu Taman Buah Mekarsari dan Kusuma Agrowisata. Di sini telah dijelaskan kelebihan fasilitas dari Eco Harvest Agrowisata yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Di antaranya adalah kuliner farm to table. Yang kedua adalah kelas metode pertanian, dan yang terakhir adalah promo reservasi online. Yang selanjutnya adalah financial tabel. Financial tabel di sini terdiri dari tabel pendapatan, tabel biaya operasional, dan tabel biaya tetap. Untuk tabel pendapatan terdiri dari 1. Penjualan produk mentah, 2. Tiket masuk, 3. Tur dan kegiatan, 4. Produk olahan, 5. Sewa ruangan untuk acara, 6. Layanan fotografi, 7. Kuliner farm to table, dan yang terakhir adalah kursus atau pelatihan. Total untuk pendapatan dalam setahun adalah 51 miliar. Yang selanjutnya adalah tabel biaya operasional. Tabel biaya operasional terdiri dari 1. Biaya lahan dan bangunan, 2. Biaya promosi dan pemasaran, 3. Perlengkapan dan peralatan, 4. Transportasi, 5. Perizinan bisnis. Total dari biaya operasional adalah 205 miliar. Yang selanjutnya adalah tabel biaya tetap. Tabel biaya tetap terdiri dari 1. Air dan listrik, 2. Upah tenaga kerja, 3. Bahan baku dan bibit, 4. Pemeliharaan dan perawatan, 5. Pajak bisnis. Total dari biaya tetap adalah 2 miliar per tahun. Dari ketiga tabel di atas, maka didapatkan BEP atau break even point, yang hasilnya didapat dari biaya tetap dibagi margin kontribusi, maka BEP terjadi dalam 4 tahun. Yang selanjutnya adalah tentang regulasi dan perizinan.
Regulasi dan perizinan untuk usaha agrowisata diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang usaha agrohortikultura. Peraturan ini juga mengatur tentang penyelenggaraan usaha, termasuk jenis usaha, persyaratan, perizinan, dan pembinaan. Regulasi dan perizinan yang diperlukan antara lain, yang pertama adalah izin usaha perkebunan atau IUP. IUP diberikan pada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha perkebunan di atas luasan tertentu. IUP diberikan oleh Menteri Pertahanan. Yang kedua adalah hak guna usaha atau HGU. HGU adalah hak atas tanah yang diberikan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu. HGU ini diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Selanjutnya adalah izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu usaha yang berpotensi mendapatkan dampak lingkungan hidup. Izin ini diberikan oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah sertifikat produk pertanian. Sertifikat produk pertanian merupakan penilaian terhadap produk pertanian untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas keamanan yang ditetapkan. Sertifikat ini diberikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah NIB atau nomor induk berusaha. NIB diterbitkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penamaan Modal. Yang selanjutnya adalah TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata. TDUP merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata untuk melakukan usaha wisata. TDUP diberikan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir adalah sertifikat usaha pariwisata atau sertifikat CHSE. CHSE ini merupakan sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Sertifikat ini diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan yang selanjutnya adalah channel dari perusahaan kami. Channel di sini terdiri dari website, ada nomor telepon, dan Instagram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang perusahaan kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.